Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Ya, dalam puisi itu ada penciptaan, ada ranah penelitian, ada ranah penikmatan. Atau mungkin urutannya adalah penciptaan, penikmatan, baru penelitian. Apakah karena itu kita mutlak harus mengetahui segala teori, segala kaidah puisi? Karena mulainya dari penciptaan, kalau mau kita lacak ke awal dulu, misalnya, kan dulu tidak ada teorinya gitu. Orang menciptakan saja karena butuh, lahirlah karya-karya yang sekarang kita sebut puisi dan berbagai macam bentuknya itu gitu. Pada saat yang sama orang menikmatinya, ada kebutuhan untuk menciptakan, ada kebutuhan untuk menikmati karya itu dengan segala hal yang ada pada karya itu yang bisa dinikmati. Menikmati pembacaannya, menikmati pemaknaannya, ada juga menikmati penciptaannya. Bagi si pencipta tentu dia menikmati proses penciptaan itu, juga menikmati ketika apa yang dia ciptakan itu dinikmati oleh orang lain yang bisa menikmati itu gitu. Maka tapi kan kemudian ternyata kalau dibandingkan misalnya karya pada kurun waktu tertentu dengan kurun waktu yang lain atau dengan kurun waktu yang berikutnya, banyak hal bisa dilihat. Misalnya perubahan masyarakat, perubahan bahasa itu sendiri, perubahan kecenderungan tema itu sendiri gitu. Nah, disitulah kemudian ternyata ada gunanya ya melihat perubahan-perubahan itu, melihat perkembangan itu gitu mah. Lahirlah kemudian teori karena diperlukan untuk mempelajari, melihat, dan karena itu ada manfaatnya melihat perubahan-perubahan itu. Nah, lalu orang bertanya kan, apa yang mau dibandingkan nih gitu. Nah, lahirlah teori-teori itu gitu. Apakah pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan kurun waktu berikutnya terjadi perkembangan, pembaharuan atau perubahan atau malah kemunduran misalnya gitu. Nah, saat itulah diperlukan teori-teori apa tuh kalau bilang kemunduran, apa yang membuktikan bahwa terjadi kemunduran itu. Nah, di saat itulah maka teori menjadi penting, ilmu sastra menjadi penting gitu. Ada juga yang membuat pembedaan misalnya antara penciptaan dan telaah. Ya, itu penelitian lah. Telaah atau penelitian itu dibagi menjadi tiga. Satu katanya teori, kedua kritik, yaitu ketika teori itu dipakai untuk menelaah tadi itu, dan yang ketiga dalam bidang telaah itu atau penelitian itu adalah sejarah sastra. Sekali itu diperlukan karena ternyata produk manusia, produk kebudayaan bernama puisi atau sastra itu bisa menggambarkan situasi masyarakat di mana si pencipta berada, di mana si pencipta berproses menjadi bagian dari masyarakat itu, jadi manusia biasa tentu saja yang kemudian mengekspresikan apa yang dihayati dari masyarakatnya, dari kehidupan pada masanya itu gitu. Nah, jadi pada saat mencipta tentu saja misalnya saya lebih terbantu apabila saya di hadapan saya, pada saya tersedia bahan-bahan tentang sedikit saya pahami teori sastra, sedikit saya membaca kritik sastra. Oh, ternyata pada suatu masa sastra yang begini dianggap bagus, tapi kemudian kok tidak terasa kalau saya mengulangi itu kan mengulang tidak ada kemajuan. Nah, saya kemudian mencoba mencari
hal-hal yang baru, apa hal baru yang bisa saya ciptakan atau saya tawarkan. Bagaimana sih orang dulu menghayati kehidupannya, misalnya saya bisa membaca itu pada hari ini, misalnya saya atau Anda siapapun lah yang berkarya pada hari ini kemudian bisa meniru, oh dulu Rendra berani ya memprotes penguasa dengan sajak-sajak pamfletnya gitu. Oh ternyata Wiji Tukul berani ya gitu, sampai ya kita tahu dia sampai hari ini tidak tahu nasibnya apa, dihilangkan. Dia orang yang dihilangkan pada suatu masa, dan kita bisa membaca situasi tegangnya masyarakat pada yang hidup di masa ketika rezim yang berkuasa itu otoriter, membungkam kritik. Kita bisa baca dari puisinya gitu. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang sama misalnya gitu, menghadapi penguasa yang otoriter, kita bisa belajar dong dari sajak-sajak penyair terdahulu, dari membaca sajak Tukul. Tidak sepenuhnya meniru itu bahwa hey, puisi-puisi Tukul bisa berkata kepada kita nih ada orang yang berani pada masa itu menyuarakan protes publik itu gitu dalam bentuk puisi. Nah, sejarah juga terkait itu kan. Jadi satu, saya mau mereview sedikit tadi itu, dalam seni puisi, seni sastra atau seni-seni lain juga selalu ada bidang penciptaan dan penelitian dan penikmatnya. Penikmat itu bisa bermacam-macam, pembacaan puisi dimanapun gitu, ada festival-festival juga menyelenggarakan itu. Atau kita membaca sendiri di kamar gitu, atau membaca sendiri di koran akhir pekan, itu juga penikmatan. Wah ini puisi apa nih, saya nggak bisa mengerti. Kalau saya tidak paham tentang dengan satu puisi, mungkin saya harus mencurigai bahwa wawasan saya kurang, saya perlu menambah pengalaman membaca saya, pengalaman estetis saya, supaya di hadapan karya sastra yang memang diikhtiarkan untuk menjadi unik, baru oleh penciptanya, saya bisa menikmatinya sebesar-besarnya nikmat bisa saya ambil dari karya yang terhidang di hadapan saya. Itu jadi pesan intinya adalah yuk kita tulis aja puisi gitu, sambil membekali diri dengan membaca karya-karya sastra, karya puisi terdahulu, karya puisi orang luar, karya puisi mencoba menerjemahkan puisi dari bahasa lain yang kita mengerti. Itu pasti menambah kemampuan kita menikmati karya sastra itu. Membaca teori juga begitu. Kadang-kadang membaca teori kalau nggak hati-hati malah membuat kita jadi bisa jadi tidak nikmat. Tapi buat saya sendiri ya, itu menambah nikmat saya, menambah saya lebih mampu memberdayakan perangkat-perangkat puitika dengan memahami teorinya itu gitu, ketika saya menulis puisi gitu. Tapi bukan berarti saya kemudian menulis puisi itu hanya untuk berakrobat, menunjukkan bahwa saya mahir memainkan perangkat-perangkat itu, bahwa mahir pengen menunjukkan bahwa saya menguasai teori-teori puisi loh dengan membuat puisi itu. Enggak, jadi tidak nikmat buat saya gitu. Saya membuat puisi berdasarkan dorongan, seperti saya tidak tahu teori apa-apa gitu. Itu yang paling nikmat justru buat saya gitu. Tapi pastilah apa yang saya ketahui itu akan terkerahkan dengan sendirinya gitu, akan mengarahkan saya. Wah ini ketika asik dengan rimanya tidak wajar nih gitu, saya harus mengutak-atik lagi pada bagian yang saya merasa tidak wajar. Nah itu kan artinya saya sebenarnya telah menerapkan sebuah teori di situ gitu kan, karena pengetahuan saya tentang rima adalah bagian dari kekuatan si puisi itu gitu, atau malah menjadi kelemahan ketika digunakan tidak dengan wajar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.